Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafari dengan NIM 1914019. Oke, perkenalkan, nama saya Gatriana dengan NIM 19142. Perkenalkan, nama saya Zaitau Fauzia dengan NIM 1914019. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan pendidikan Islam. Oke, masalah pengembangan aktivitas pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya itu sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia itu merdeka, sehingga sampai sekarang dan akan waktu yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari fenomena tentu berkembangnya suatu program dan juga praktik pendidikan Islam yang dilaksanakan di Indonesia atau di Nusantara ini. Menurut Iskandar Wiryomitsuno yang dikutip oleh Ahmad Tafsir, pada hakikatnya pengembangan adalah menurut Iskandar Wiryomitsuno yang dikutip oleh Ahmad Tafsir, pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal atau informal itu bertujuan untuk memberikan kemampuan manusiawi atau setiap orang yang optimal secara pribadi mandiri. Yang selanjutnya itu pada dasarnya aktivitas pendidikan Islam di negara ini di Indonesia itu sudah mengalami pengembangan sejak sebelum negara ini merdeka yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Nah, sebagaimana kita harus melihat sekarang berbagai macam pendidikan seperti contohnya ada di pesantren, ada di madrasah, apapun pendidikan yang bernuansa Islam seperti TPQ gitu ya, dan adanya pembelajaran agama Islam di berbagai sekolah dan perguruan tinggi seperti kita itu ya. Namun dalam kehidupan sekarang itu dirasakan adanya keterhatian terhadap dunia pendidikan. Usaha untuk mencari paradigma baru pendidikan Islam itu tidak pernah berhenti sesuai dengan tantangan pada zaman sekarang. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pemikiran dan paradigma baru selain harus membuat konsep yang mengandung nilai-nilai dasar dan strategis dan progresif dan antisipatif mendahului perkembangan masalah yang akan hadir di masa depan, juga harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar yang benar dan diyakini untuk terus dipelihara dan juga dikembangkan. Nah, di situ ada empat lembaga pada pendidikan Islam, yakni yang pertama ada pendidikan pondok pesantren, yang kedua ada pendidikan madrasah, dan yang ketiga adalah pendidikan yang bernafaskan Islam, yang keempat ada pendidikan Islam dalam keluarga. Yang pertama pendidikan pondok pesantren itu non formal. Kenapa kok dikatakan non formal? Karena menggunakan kurikulum sendiri yang lebih berfokus kepada pendidikan agama saja. Begitu juga yang pendidikan madrasah. Oh, tidak balik dari itu, mohon maaf. Yang ini formal, yang satunya ini informal. Non formal. Yang pendidikan madrasah itu formal, yang pendidikan bernafaskan Islam itu non formal. Contoh pendidikan yang bernafaskan Islam itu yang PPQ. Sama, mengapa kok menggunakan informal? Karena menggunakan kurikulum sendiri dan berfokuskan kepada pendidikan agama. Tetapi kalau yang pendidikan madrasah seperti sekolah gitu ya, itu non formal. Kenapa kok formal? Karena hanya menggunakan kurikulum dari pemerintah dan juga dilaksanakan secara teratur, sistematis, bertingkat dan juga berjenjang. Dan yang terakhir adalah pendidikan Islam dalam keluarga. Ini informal, bukan formal. Informal, kenapa kok informal? Karena tidak ada bentuk fisik dari kelembagaan dari pemerintahnya, dari keluarga saja, tidak ada syarat khusus ataupun umum bagi peserta didik, dan tidak ada batasan usia yang berupa waktu. Jadi dari kecil kita mendidik sama orang tua kan, nah itu tidak ada ikatan sama sekali dari pemerintah, itu hanya dilakukan oleh orang tuanya saja. Jadi yang membedakan antara formal, informal, dan formal, non formal sama informal. Kalau formal itu dilaksanakan secara terstruktur atau berjenjang. Kalau non formal itu jalur pendidikan dari luar pemerintah.
Dan kalau informal itu jalur pendidikan dari keluarga. Sekarang yaitu model-model dalam pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama adalah model dikotomis. Next. Untuk pada model ini, aspek kehidupan itu dipandang sangat sederhana dan kata kuncinya adalah filosofi atau prinsip. Segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan. Pandangan dikotomis ini tersebut pada nilainya dikembangkan dalam memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani, sehingga pendidikan agama Islam itu diletakkan pada aspek kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja. Dengan demikian, pendidikan agama dihadapkan dengan pendidikan agama, pendidikan keislaman dengan keislaman. Nah, di sini model dikotomis itu aspek kehidupan yang dipandang sangat sederhana. Padahal dikotomis ini dikembangkan dalam aspek kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian pandangan dikotomis ini menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan agama dan non-agama. Cara pandang dikotomis. Next. Pandangan dikotomis ini adalah menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan, yaitu pendidikan agama dan agama. Sikap dikotomi ini terkait erat dengan dua prinsip atau umat Islam dalam memandang dan mendapatkan dua sisi, ilmu ad-dunya dan ilmu ghaib ad-dunya. Dari sini, untuk pandangan dikotomis di sini mempunyai implikasi terhadap pengembangan pendidikan Islam terlebih berorientasi ke akhiratan saja, sehingga dunia itu dianggap tidak penting untuk pandangan dikotomis ini. Sehingga menekankan pada pendalaman ulum ad-dunya, yaitu yang merupakan jalan pintas untuk menuju kebahagiaan atau ilmu umum. Sedangkan sehingga ilmu sains atau ilmu umum itu dianggap terpisah dengan ilmu agama. Untuk pendekatan dikotomis ini bersifat normatif, doktriner, dan absolutis. Untuk yang kedua adalah model mekanisme. Pada model mekanisme ini memandang kehidupan terdiri dari berbagai aspek, yaitu pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan beberapa nilai kehidupan yang masing-masing itu bisa berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Secara sederhana, untuk dapat kita pahami bahwa aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan itu seperti nilai individu, nilai sosial, nilai budaya, atau yang masih banyak lain itu. Demikian juga dalam proses pendidikan itu dibutuhkan nilai agar dalam pelaksanaan berjalannya pendidikan itu bisa terarah, tidak orang-orang. Untuk itu, jika kita membahas tentang nilai-nilai pendidikan, akan jelas rumusan dan uraian tujuan pendidikan, sebab di dalam rumusan dan tujuan pendidikan tersingkur dari semua nilai pendidikan yang diberikan. Di dalam pribadi peserta didik, model tersebut tampak dikembangkan pada sekolah-sekolah di dalamnya itu yang terdapat seminggu 2-3 jam per minggu pembelajaran agama. Nah, ini bertujuannya tentang apa? Supaya membentukkan watak karakter peserta didik sebagai penanaman bangsa. Seperti itu. Terima kasih. Akan dilanjutkan sama Mas Ridho. Ini saya akan menambahkan tentang model mekanisme. Nah, model mekanisme tadi sudah dijelaskan ada 2-3 jam pelajaran per minggu. Jadi kebijakan tentang pembinaan pendidikan agama Islam secara terpadu di sekolah ini, misalnya antara lain menghendaki agar pendidikan agama dan sekaligus para guru agamanya mampu memadukan antara mata pelajaran agama dengan mata pelajaran umum. Kebijakan ini akan sulit diimplementasikan pada sekolah yang cukup puas hanya mengembangkan pola relasi horizontal, lateral atau independen bebas. Sekolah yang bebas. Barangkali kebijakan tersebut relatif mudah diimplementasikan pada lembaga pendidikan yang mengembangkan pola literal sekuensial. Hanya saja implikasi dari kebijakan tersebut
adalah para guru agama harus menguasai ilmu agama dan memahami substansi ilmu-ilmu umum. Sebaliknya, guru umum dituntut untuk menguasai ilmu umum bidang keahliannya juga dan memahami ajaran dan nilai-nilai agamanya. Bahkan guru agama dituntut untuk mampu menyusun buku-buku teks keagamaan yang dapat menjelaskan hubungan antara keduanya. Misal hubungan sains antara dengan agama itu apa saja. Dan selanjutnya ada model organisme atau sistemik. Menurut istilah biologi, organisme itu dapat diartikan sebagai susunan yang bersistem dari berbagai bagian jasad hidup untuk suatu tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan Islam, model organisme bertolak dari pandangan bahwa aktivitas pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan Islam, model organisme bertolak dari pandangan bahwa aktivitas pendidikan itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yakni terwujudnya hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Pandangan tersebut menggarisbawahi pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari fundamental doctrines dan fundamental values yang tertuang dan terkandung dalam Al-Quran, hadis, dan Al-Sunnah sebagai sumber pokok dari pengembangan materi pendidikan agama Islam. Ajaran dan nilai-nilai ilahi ditujukan sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek kehidupan lainnya ditujukan sebagai nilai-nilai Islami yang insani yang mempunyai hubungan vertikal linear dengan nilai ilahi atau agama Islam. Nah, nilai ilahi dalam aspek teologi tak pernah mengalami perubahan, sedangkan aspek amaliyahnya mungkin mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman dan lingkungannya. Sebaliknya, nilai insani selamanya mengalami perkembangan dan perubahan menuju ke arah yang lebih maju dan lebih tinggi. Melalui upaya semacam itu, maka sistem pendidikan Islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama, dan etik, serta mampu melahirkan manusia-manusia yang menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, memiliki kematangan profesional, dan sekaligus hidup dalam nilai-nilai agama. Paradigma tersebut tampaknya mulai dirintis dan dikembangkan oleh sistem pendidikan di madrasah yang dideklarasikan sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam atau sekolah swasta Islam unggulan. Maka dari itu model organisme atau sistemik ini dapat diimplementasikan dalam pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah. Mengingat kegiatan pendidikan agama ini yang berlangsung selama ini lebih banyak bersikap menyendiri, kurang berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Cara kerja semacam ini kurang efektif untuk keperluan penanaman suatu perangkat nilai yang kompleks. Selain itu, metodologi pendidikan agama kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan serta terbatasnya bahan-bahan bacaan keagamaan. Buku-buku paket yang tersedia dalam sekolah ini belum memadai untuk membangun kesadaran beragama, memberikan keterampilan fungsional, dan mendorong perilaku bermoral dan berakhlak mulia pada peserta didik. Baik, karena pemaparan materi kali ini sudah selesai. Untuk teman-teman, jika ada yang ditanyakan, silakan untuk bertanya. Ada 3 pertanyaan. Sebutkan nama dan tim ya.
aja. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? PPT-nya sudah dikirim di grup ya? Oke, silakan Mbak Vita sebutkan nama dan tinggi. Ya, saya Vita Rasati, ini 58. Ibu bertanya tadi kan di lembaga pendidikan Islam itu salah satunya ada pendidikan pondok pesantren yang masuk di non formal. Nah, biasanya itu pesantren itu terdapat kurikulum yang dibuat di lembaga itu sendiri ya. Nah, itu apakah kurikulum tersebut sesuai kebijakan pondok itu dijalankan sendiri atau kan harus ada perizinan dari pemerintah? Terima kasih. Untuk materi bisa diterima pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan kedua silakan. Saya mau bertanya, sebutkan nama dan tinggi. Materi bisa diterima pertanyaannya. Oke, kurang satu pertanyaan lagi. Ya, silakan bisa sebutkan nama dan tinggi. Saya mau tanya, di sini kan ada pola pembangunan pendidikan Islam juga. Nah, apakah setiap satu lembaga itu menerapkan satu model atau berbeda? Dan bagaimana yang satu yang menerapkan berapa satu? Baik, sudah ada 3 pertanyaan.
Berarti tujuannya untuk membuat mahasiswa santrinya untuk menghafal Al-Quran. Nah itu tidak perlu untuk ditanyakan persetujuan dari pemerintah itu sendiri. Biasanya itu kebijakannya dari bayarnya, ustaz-ustazanya, dari kita itu kan juga langsung gitu pembelajarannya. Terfokuskan dari gurunya sendiri, dari ustaznya sendiri, dari kiai. Tidak perlu persetujuan dari pemerintah. Soalnya pondok pesantren itu kan juga pasti kebutuhannya itu kan berbeda-beda. Ada pondok pesantren salam, modern, kemudian yang ukuran masa kan ketika kita maju di pemerintah kan pasti nanti disamaratakan gitu. Nah, bahkan di pondok saya dulu itu sekolahannya nggak mau terkait apa ya, nggak mau ikut pemerintah gitu. Soalnya nanti terikat, nggak bisa bebas. Yayasan gitu. Yayasan ya, dari yayasan sendiri. Terima kasih. Mungkin ada? Iya, silakan ya. Mungkin ya kalau kebutuhannya itu bukan mengenai hukumnya tapi cuma perizinan ya di sana sebesar mau yayasan tersebut atau tersebut mau melakukan pengembangan nah baru itu mengajukan ke pemerintah tapi pemerintah juga menyadari bahwasanya kalau pondok pesantren itu memiliki peraturan sendiri akan tetapi mereka hanya menyetujui apa yang akan dikembangkan. Bagaimana untuk penanya Mbak Vita? Udah cukup? Ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Vita dan apakah teman-teman ada yang menambahkan lagi selain Mbak Chandra? Nggak ada ya? Udah, dilanjut ya. menjawab pertanyaannya dari Mbak Chandra, apakah tidak ada pesantren dengan pendidikan berlandaskan Islam? Contohnya yang lebih spesifik ya Mbak Chandra ya. Kalau contohnya, kalau pendidikan di pondok pesantren itu mengenai kurikulum dan pembelajarannya itu lebih kental, lebih mendalam, menjurus ke Islamnya. Tapi kalau ini kan kalau yang pendidikan berlandaskan Islam itu kan contohnya kan TPI. Jadi pembelajarannya itu dasar untuk mempelajari tentang ilmu agamanya gitu. Barangkali ada yang menambahkan? Enggak, tapi nggak bisa dijadikan mengenaskan Islam ya. Kalau saja kayak di sekolah dasar mungkin ya kan ada kayak ada SD itu kan SD, tapi kan berlandaskan Islam. Nah, apakah harusnya itu juga bisa dikatakan sebagai pendidikan yang berlandaskan Islam? Tapi bukan hanya TPI. Kalau saya banding di sini tuh lebih ke TPI itu bisa masuk ke kayak bahasa dunianya juga. Nah, terus ada SDI. Nah, SD itu kan sekolah dasar Islam. Nah, itu kan juga termasuk pendidikan yang berlandaskan Islam. Nah, apakah juga termasuk itu? Oh ini normal. Itu kan kalau SD-nya itu kan
menerapkan beberapa model atau cuma satu model yang efektif yang mana gitu ya Mas saya. Nah, jadi tergantung untuk instansinya atau sekolahnya. Kalau sekolahnya itu sudah mengembangkan kayak misalnya model mekanisme ini. Model mekanisme ini memperadukan antara agama dengan sains untuk materinya. Nah, kalau sekolah itu sudah menerapkan hal tersebut, maka perlu pengembangan yang lainnya. Dan di sini para ahli pengembangan pendidikan agama Islam itu mencetuskan ada 3 model pengembangan. Ada model dikotomis, model mekanisme, dan model organisme atau sistemik. Nah, jadi ketiga-tiganya itu ketika untuk mengembangkan pendidikan agama Islam itu harus dilakukan. Dan kalau jika ada suatu model saja yang ditinggalkan atau tidak dilakukan, maka tidak dilakukan sebuah pengembangan pendidikan agama Islam. Karena dalam pengembangan pendidikan agama Islam ini ada 3 model tersebut yang harus dilakukan. Jadi seperti itu. Semuanya sesuai dengan kebutuhan dari instansi sekolah. Mungkin disesuaikan dengan visi-visi. Betul. Bagaimana bahasa Anda? Untuk teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan? Saya itu sebenarnya ya. Jadi kan tadi pertanyaan juga apa efektif ya sekolah tersebut menggunakan dari satu model dengan sebagainya. Sebenarnya juga belajar saja langsung ini kan mengenai integrasi antara agama dengan formal dan normalnya. Tentunya di MI ada di malam itu di MI integrasi. Sama ada lagi satu MI dirinya dan MI Unara. Nah itu pendidikan formal, pendidikan secara umum yang diintegrasikan dengan agama. Jadi proses pelaksananya tidak itu dalam jam pagi sampai jam berapa itu ngaji, kemudian dilanjut ada lagi. Jadi itu nggak masalah ada integrasi. Yang penting dalam struktural, dalam mekanisme pelaksanaannya itu berarti Terima kasih Mbak Chandra untuk tambahnya udah ya Mbak Asa. Oke, alhamdulillahirobbilalamin sudah ya, sudah jawab juga 3 pertanyaan dari Mbak Vita, Mbak Chandra dan juga Mbak Nawa. Untuk komentari kelompok 3 terima kasih banyak, dan saya sendiri sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri ya. Kesimpulannya dari 3 pertanyaan saja tadi ya, yang Mbak Vita tadi itu pada pesannya itu bisa Mbak kayak membuat kurikulumnya itu seperti apa dan tidak perlu izin ya. Izin perlu, tapi untuk terkait kegiatan kurikulum boleh-boleh aja gitu ya. Kemudian untuk Mbak Chandra tadi perbedaannya itu terkait dengan kegiatan mungkin ya, lebih ke kegiatannya kayak pondok pesantren itu bagaimana dan